Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu, balik lagi guys dengan pembahasan One Piece di sini. Seperti biasa sih, chapter maupun rilisan episode terbarunya tuh seolah-olah nggak berhenti-henti nih, bikin kita terus ngikutin serial yang gila ini. Nah, gak cuma kita sih selaku penggemar anime dan manganya aja yang naruh perhatian penuh dengan serial kesayangan kita yang satu ini. Hampir seluruh kalangan juga merasakan hal yang sama. Dan yang deket-deket ini, yang aku yakin sih masih lengket lah di ingatan kalian semua, yaitu tentang adanya atlet yang sampai meniru gerakan-gerakan khas yang ada di serial One Piece loh guys. Gokil kan? Nggak tanggung-tanggung, mereka tuh dengan pedenya ngelakuin itu semua di perhelatan olahraga terbesar di dunia. Ya, Olimpiade Tokyo yang baru aja berlangsung kemarin. Ya, mereka ada Militados Tengtoklu, atlet lompat jauh asal Yunani yang menirukan gaya second gear. Hebatnya ya, dia juga sukses loh meraih medali emas kala itu. Ada juga nih atlet jalan cepat asal Itali, Massimo Stano. Dia memperagakan meniup jempolnya seolah-olah tuh pengen ngaktifin third gear. Dan terakhir, datang dari negeri Paman Sam, yaitu Peyton Rotterdam, seorang atlet tolak peluru yang meniru gerakan Zuber khas Franky. Keren banget kan? Ya, tentunya selain jalan cerita yang emang gila sih dan keren khas Oda Sensei lah. Bagi aku ada faktor lain sih kenapa orang-orang ini kayak aku maupun kalian semua ya termasuk nama-nama yang kita sebutkan tadi nih begitu ngefansnya sama One Piece guys. Salah satu jawaban lainnya karena sang kapten kebanggaan kita, Monkey D. Luffy. Yap, Mugiwara Luffy ini juga jadi alasan kenapa One Piece ini bakalan selalu menjadi cerita yang menginspirasi dan memotivasi kita semua. So, buat kalian yang lagi butuh mood buster, penyemangat atau semacamnya, kuilah, kita simak hal-hal hebat apa aja sih yang dimiliki oleh bakal Senjo ini. Oke guys, so let's go. Ada yang masih ingat gak apa tujuan perjalanan panjang SHP Crew sampai detik ini? Ya, karena sang kapten, yaitu Luffy, ingin menjadi sosok yang disebut The King of Pirates, alias menjadi sang raja bajak laut. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, Luffy ya mengatakan mimpi besarnya ini jauh sebelum orang-orang mengenal dirinya seperti sekarang. Gimana dia cuma naik perahu rakit demi mengawali mimpi besarnya itu. Tekad Luffy juga bukan kaleng-kaleng guys. Siapa yang dia temui, gak pernah ada sedikit pun keraguan baginya untuk mengatakan kepada semua orang, akulah yang akan menjadi raja bajak laut. Tak sedikit dari mereka yang mendengar hal tersebut ya meremehkan, malahan bisa sampai ngetawain perkataan dia. Apa Luffy peduli? Apa Luffy gentar? Apa Luffy pernah overthinking gara-gara perkataan maupun cemooh orang? No. Luffy bergerak terus maju sampai ke titik di mana dia benar-benar ingin menjadi bajak laut terhebat yang pernah ada. Dan sedikit demi sedikit dia mulai nih menapaki langkah mimpinya ini satu persatu. Mulai dari mendapat nakama yang bisa diandalkan lagi penuh kepercayaan, sampai diakui oleh banyak orang seperti Arc Dressrosa, di mana aliansi Mugiwara Pirates pun bisa tercipta guys. Satu hal lagi nih yang menjadi bukti dia begitu memegang tujuannya ini, yaitu fakta kalau Luffy gak pernah mau menjadi bawahan bagi siapapun, sekalipun yang mengajaknya adalah nama-nama besar semacam Kaido maupun Big Mom. Gak main-main kan tekadnya dia ini. Sekalipun dia bermimpi suatu hal yang dianggap banyak orang sebagai sesuatu yang gak bisa terwujud, nyatanya Luffy semakin dekat dengan gelar tersebut. Malahan dari nama dia aja udah berhasil nih bikin ketar-ketir musuh sampai angkatan laut. Guys, kalian sadar nggak? Sebenarnya kalau mau Luffy bisa aja loh punya wilayah maupun bawahan dengan jumlah yang luar biasa dengan tangan dia sendiri. Mengingatkan dia udah punya banyak banget kan ngebantu orang di setiap arc yang udah terlewati. Bahkan kalau mau ya kan bisa aja Shirahoshi yang merupakan senjata kuno Poseidon dimanfaatin sama Luffy. Dimana kayaknya Shirahoshi bakal ngelakuin apa aja sebagai bentuk terima kasihnya. Padahal semisal beneran dipakai nih ya. Kayaknya sih gak bakal ada yang berani macam-macam sama mereka di lautan. Tapi ya itulah Luffy, gak sedikit pun ada di pikirannya terlintas untuk memaksa mereka melakukan apa yang dia mau sebagai balasan dari setiap bantuan yang dia berikan. Semuanya murni dari pemikiran sederhana, yaitu dia kan udah ngasih aku makan, itu artinya aku harus membantunya kan. Sesimpel itu guys.
Bukan Mugiwara guys. Kalau semisal nggak selalu berpikir tentang makanan. But disitulah istimewanya. Di saat seseorang begitu ingin mencari kekuasaan, Luffy ya sangat jauh dari itu semua. Dari sekian banyak tempat yang disinggahi dan diselamatkan, Luffy juga gak pernah mau menganggap dirinya sebagai sosok yang pantas disebut pahlawan. Kalian masih ingat kan kata-kata dia soal menjadi pahlawan? Pahlawan versi Luffy itu orang yang mau membagi-bagi daging ke semua orang yang membutuhkan. Sedangkan Luffy cuma kepengen ngabisin semua daging itu sendirian. Ya begitulah Luffy, sesuatu yang polos itu menjadi bukti kalau dia ini memang tulus buat ngebantu atas dasar kemauan, bukan demi imbalan. Jangan lupakan juga guys, tiap dibilang apakah dia orang yang jahat atau baik, Luffy selalu menjawab, baik atau tidaknya diriku, biar kalian yang menilainya sendiri. Seolah memberitahu ke kita kalau sebaik apapun kita, bukan kitalah yang pantas menyebut diri kita sendiri baik, melainkan orang lain yang bisa mempunyai penilaiannya sendiri. Yang penting di sini adalah teruslah berbuat kebaikan, gak peduli apapun anggapan orang. Wah ini the best banget sih dari Our Bakasencho guys. Sedikit menyinggung juga nih soal kekuatan guys. Luffy juga bukan orang yang cepat puas dengan semua pencapaian bersama kemampuannya ini loh. Nama Luffy begitu melambung naik dan mulai diwaspadai ketika dia berhasil mengalahkan salah satu Shichibukai, yaitu Crocodile. Yang dia kalahkan memang seorang Shichibukai, tapi itu gak bikin dia berhenti untuk meningkatkan kekuatannya. Saat dia menunjukkan second gear untuk pertama kali di Enies Lobby, Luffy bilang bahwa sampai kapanpun dia akan terus menjadi lebih kuat karena ada nakamanya yang ingin selalu dia lindungi. Itulah yang membuat dia nggak pernah puas sama kekuatan yang dia punya. Mulai dari menambah atribut gearnya sampai ke gear keempat, sampai berusaha juga nih untuk menguasai ketiga haki sampai ke level tertinggi. Siapapun selagi mereka memang lebih dulu bisa, Luffy terus mau belajar. Misalnya aja waktu dia belajar haki armamen di Wano Kuni, dia tanpa ragu meminta untuk diajar oleh Kakehyo. Apalagi Luffy juga orang yang banyak belajar dari pengalaman ketika bertarung. Sehingga itu semua yang bisa bikin kekuatannya sekalipun baru dipelajari bisa berkembang dengan cepat. Walaupun di awal penguasaannya itu ya cukup kesulitan sih. Di sini nih seolah memberitahu kita kalau mau meningkatkan sesuatu kemampuan di diri kita, ya kita harus mau belajar dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Istilah kerennya ini learning by doing guys. Oke, dan yang terakhir, kenapa Luffy bisa kita jadikan panutan? Adalah dia bukan orang yang mendewakan hasil guys. Bentar, maksudnya gimana nih Iris? Oke, ya ini sebenarnya sih pesan yang juga cukup mendalam, baik dalam mengikuti serial One Piece maupun di kehidupan kita sehari-hari guys. Kita flashback sedikit lah ya ke arc Sabaody Island. Tepatnya saat SHP Crew bertemu dengan Relic, orang yang pernah ikut berlayar bersama Roger sebagai wakil kapten sampai ke Laut Tail. Nah, di sini mereka ada yang menanyakan tentang apa itu One Piece yang sebenarnya. Harta apa yang disebut menyampaikan segalanya? Sesuatu luar biasa apa yang menanti di sana? Sebagai suatu misteri yang menjadi tujuan utama perjalanan mereka, wajar dong pertanyaan itu bisa keluar ya kan? Tapi sebelum semuanya sempat dijawab oleh Relic, Luffy memotong pembicaraan mereka dan mengatakan, aku lebih baik berhenti menjadi bajak laut daripada mengetahui hal itu lebih dulu. Ya, Luffy benar-benar menikmati semua usaha, perjalanan, keringat, dan air mata yang dikerahkan demi mencapai tujuannya. Karena itulah nih, bukan hal-hal yang terpenting apa itu One Piece sebenarnya, tetapi petualangan yang luar biasa untuk menemukan jawaban itulah yang paling utama. Lagi-lagi ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan real life kita guys. Kayak buat apa sih hasil yang gak kita capai secara maksimal? Yang penting dari sebuah tujuan itu kan bukan hasilnya, melainkan usaha kita semua untuk mewujudkannya. Dari cerita One Piece inilah guys, kita bisa menyadari bahwa semua ujian, jerih payah, dan perjuangan yang gak kenal lelah akan menjadi sebuah cerita yang tak akan bisa lepas dari ingatan kita semua. Oke, nah mungkin itu dulu ya. Tapi aku yakin sih sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ulik tentang Mugiwara Luffy ini. Mungkin di lain kesempatan. Ya intinya Luffy tuh memang sukses menjadi sosok tokoh utama yang gak hanya mengantarkan kita untuk mengikuti jalan ceritanya aja, tapi juga bisa memorable seolah kita tuh ikut dalam kepetualangan ya guys. Karena faktor itulah nama-nama besar di Olimpiade sekalipun sampai menaruh hati untuk serial kesayangan kita ini. So, adakah sifat Luffy yang bikin kalian termotivasi? Atau kalian malah mau nambahin? Ya, monggo, sampaikan di kolom komentar. Oke, so sampai di sini dulu ya guys perjumpaan kita hari ini.
Nantikan terus konten menarik lainnya. So see you again next time. Adios ya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.